Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sang Geledek, jumpa lagi bersama Obrolan Sang Geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gua akan bertemu dengan salah seorang teman gua, seorang pengusaha pasar malam. Bro, tidak menyangkal bahwa COVID-19 sangat mengganggu perekonomian pengusaha. Yuk kita ke sana. Saat ini kita berada di Victoria Futsal. Tongkrongannya asik bro. Boleh nih bro, gua recommended teman-teman ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wah, selamat datang Bang Didi. Alhamdulillah. Sehat Bang Sari? Alhamdulillah sehat Bang Didi. Oke. Udah ke ini Sabang-Sampai Merauke. Sudah. Alhamdulillah. Oke, Sobat Sang Geledek, ini temen gue, seorang pengusaha pasar malam. Dan ada perkumpulannya Bang. Perkumpulan pengusaha pasar malam, Bang Asari. Bagaimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Selama pandemi ini apa sih Bang kegiatan Abang? Ya, pandemi ya dari bulan Maret 2020 buat kami pelaku pasar malam yang langsung dicekal oleh pengumuman Kapolri saat itu. Terus ada PSBB juga dari tanggal 20, yaitu merupakan benturan sangat berat lah Bang Didi ya. Namanya kita udah usaha kita berpuluh tahun kita jalanin sebagai sumber nafkah utama, tiba-tiba harus ada pandemik dan kita mendapatkan kebijakan dari pemerintah untuk menghentikan usaha, tentu bukan hal yang mudah. Ini sebuah kesulitan besar, tapi kan kita yakin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Saya mau tanya nih Bang Asari, bahwa perkumpulan atau perhimpunan atau apalah ya pengusaha pasar malam ini, dasar pemikiran awalnya apa sih? Apa ada orang mau berkumpul, yuk bikin komunitas atau bagaimana? Ya didasarkan pada sumber kebutuhan nafkah ya, sumber hidup atau kita sumber hidup yang sama, lalu timbulnya saling membangun rasa kepedulian, saling empati satu sama lain dan berkolaborasi dengan membuat sebuah perkumpulan pengusaha pasar malam yang berbadan hukum dengan NPWP. Nah artinya kita supaya secara administrasi negara itu kita juga diakui karena kita berbadan hukum gitu. Sebagai tempat mengadvokasi para pedagang. Benar. Nah terusnya selama ini sebelum masa-masa pandemi itu kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah teman-teman lakukan di perhimpunan pengusaha pasar malam ini Bang? Khususnya di Jakarta Utara dan seluruh Indonesia ya, karena ini seluruh Indonesia Bang. Keren bro. Kita terhimpun lebih dari 2000 pengusaha pasar malam. Itu diantaranya ya termasuk kegiatan yang kita lakukan, ada yang pasar tiban keliling, ada juga yang pasar malam dengan komedi putar, ada juga dengan yang kita kolaborasi juga dengan berbagai macam festival seni budaya wilayah setempat. Kalau kita di DKI berarti ya kita mengangkat seni-seni Betawi, nah seperti itu. Ya berarti memang ada apa? Ada kolaborasi antara pedagang dengan kebudayaan lokal yang ada. Budaya lokal. Betul. Dan selama ini kan itu sudah menjadikan apa? Ada kegiatan pasar malam dan lain. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan sosial yang teman-teman lakukan kepada masyarakat? Ya kegiatan sosialnya apa ya, kita
turutlah memasarkan daripada teman-teman, misalnya masyarakat setempat itu yang mempunyai produk-produk. Wah, keren bro. Produk-produk itu kita pasarkan biasanya, kalau saya pribadi itu memberikan 1 sampai 2 stand gratis untuk mereka ikut berjualan. Ya, banyaklah di peristiwa-peristiwa yang sudah berjalan tuh bahwa warga-warga yang punya produksi, ya kita ajak ayo 1 atau 2 orang kita berikan stand secara gratis, kita yang bayar sewanya supaya produk itu bisa dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika acara selesai kan masyarakat sudah punya bahan istilahnya informasi tentang produksinya melalui selebaran, melalui iklan yang kita buat di situ, menjadikan kita juga bahan promosi untuk pelaku usaha tersebut. Keren Sobat Sang Geledek. Bukan hanya berusaha tapi membangkitkan ekonomi yang usaha-usaha kecil yang tidak tertampung dengan UKM dan lainnya bisa ditampung di sini ya. Bisa ditampung di sini. Keren bro. Ini yang disebut dengan bagaimana selain pengembangan diri kita bisa mengembangkan yang lainnya. Betul. Nah, terusnya gini bang, apa sih peranan ya? Bukan apa sih ya? Apa sih lagi tuh bro? Ini kalau udah apa sih pertanyaan sebabnya bro. Bagaimana peranan pemerintah? Untuk usaha pasar malam ini. Ya, kita terbiasa berpikir kita adalah berdaulat ya. Kita berpikir secara autentik, artinya pemerintah itu adalah mitra, masyarakat juga mitra. Pemerintah itu hanya untuk menstimulasi perizinan saja. Kalau untuk hal kegiatan ya kita sifatnya memang mandiri, semuanya dari modal kita sendiri dengan kreasi kita sendiri. Artinya memang kami di P3MI Jakarta Utara ini lebih menguatkan keotentikan diri sendiri. Memang kita sering bekerja sama juga dengan dinas UKM, seni budaya, ekonomi, parekraf ya. Artinya itu pada momentum-momentum tertentu kita bekerja sama dengan mereka. Hanya saja kan Sudin ini punya anggaran yang terbatas yang tidak setiap saatnya itu bisa melakukan hal itu. Sementara kami itu kan sumber nafkah kami itu setiap hari tidak boleh berhenti, maka ya banyak hal-hal yang kita kerjasamakan. Nah, contoh pada saat kita mendapat larangan ini ya kita kembangkan juga untuk membuat online, untuk marketing online. Kita bikin marketplace yang bernama Go Berniaga. Oh, sudah ada marketplace-nya ya? Sudah ada marketplace-nya. Juga kita lewat online marketplace yang lain kita tetap. Nah, kita inginnya sih sebenarnya untuk ke depan ini kita lebih menguatkan satu sama lain, bagaimana peduli, empati dan kolaborasi ini. Kita pernah juga melelang beberapa karya, hanya saja memang kondisi yang sangat masih situasional ini memang tidak memungkinkan untuk kita bisa melelang karya-karya seperti lukisan, karya-karya lagu itu juga pernah kita lakukan. Tapi paling tidak kita tahu bahwa masyarakat Jakarta Utara itu orang-orang yang sangat berempati, orang-orang yang sangat peduli terhadap masyarakatnya dan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang kita paham. Soal masalah keberhasilan adalah finansial, itu mungkin teknis-teknis yang perlu diperbaiki bersama kan. Tapi setidak-tidaknya dasar pemikiran dan dasar kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi hak kebutuhan hidup sesamanya itu sudah sangat bagus. Selain berusaha juga ada satu karya seni, berkumpulnya orang seni, melukis atau apa. Jadi perkumpulan pengusaha pasar malam itu, karena pasar malam itu ada juga pentas seni budaya, jadi kita juga punya komunitas yang berkolaborasi dengan kita ya. Ada karya seni, ada juga karya-karya produksi, ada ini. Jadi itu yang kita kolaborasi menjadi, kita kemas menjadi sebuah tampilan yang kalau kita sebut 3 stansa ya. Ada UKM-nya, ada hiburannya, ada seni budayanya. Nah, itu sebuah kolaborasi, sebuah kesatuan daripada pergerakan ekonomi kerakyatan yang kita tampilkan dalam satu rangkaian kegiatan-kegiatan. Saat ini memang
perizinan agak sulit, kita kemas menjadi bazar-bazar kuliner. Juga kita sudah ajukan untuk sewa lahan-lahan milik pemerintah. Sudah kita bersurat kepada PD Pasar Jaya, kepada Wali Kota Jakarta Utara untuk kita diberi izin untuk menyewa lahan-lahan pemerintah yang tidak terpakai, akan kita gunakan untuk sentra UKM, untuk membangkitkan perekonomian juga gitu. Nah kalau kameramen saya, kalau ke pasar malam, kalau bareng saya sama cewek melulu. Iya. Bro, iya kalau ada pasar malam bro, ini buru-buru. Ngapain tuh? Buru-buru ngeliat ceweknya bukan belanja ya. Nah, Bang, harapan ke depan nih. Ya kita kan berharap pandemi ini selesai dong. Amin. Jangan sampai begini melulu. Harapan ke depan setelah pasca pandemi dengan katanya new apa? New normal. New normal ya, new normal. Dan ada di Jakarta Utara khususnya ada era bangkit dari utara. Nah ini harapannya apa sih? Ya kita coba ya berkolaborasi, ada beberapa teman UKM, ada juga yang sudah menjadi pengusaha menerbitkan air minum dengan reverse osmosis RO ya. Insya Allah minggu ini perizinan sudah keluar, artinya kita untuk saling membackup ya teman-teman yang mungkin usahanya mati suri ini bisa mengalihfungsikan usahanya menjadi misalnya memarketkan untuk agen-agen di sekitarnya, untuk warung-warung sekitarnya, paling tidak membantu untuk memenuhi nafkah mereka. Ya harapan kami ya tetaplah semoga pemerintah ini tetap menjalankan Pancasilanya, menjalankan konstitusinya dalam hal mengambil kebijakan supaya kebijakan yang akan diambil itu selaras. Misalnya kita menghendaki COVID-19 ini bahaya, tapi terbunuhnya kreativitas, pemikiran yang kreatif dari masyarakat itu lebih berbahaya juga gitu. Nah artinya kita satu sisi juga kita mengkhawatirkan keselamatan masyarakatnya, tapi juga kita tentang virus juga mengkhawatirkan masyarakat matinya kreativitas. Ini yang lebih bahaya. Benar. Dan artinya kita jangan menjadi bangsa yang jumud. Kita harus menjadi mampu berpikir secara lateral untuk menjadikan lompatan-lompatan, momentum atau menjadi lompatan kuantum. Inilah kita yang akan kerjakan Bang Didi, dan kita tetap berharap teman-teman di Jakarta Utara rasa kepeduliannya, rasa empatinya, dan saling kolaborasinya semakin kokoh supaya menjadi keteladanan lah bagi masyarakat yang lainnya untuk melihat bahwa kita mampu bangkit karena kita saling empati, kita saling bergotong royong, kita saling berkolaborasi dan kreativitas. Nah itu mudah-mudahan inilah yang menjadi motor daripada kebangkitan daripada seluruh masyarakat Indonesia itu. Oke. Keren bro, bahwa kita harus gotong royong, kita kembali ke nilai-nilai Pancasila itu sendiri, bagaimana negara, masyarakat berkolaborasi dalam rangka membangun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bro. Itu aja dari gue. Terima kasih Bang Asari. Sobat Sanggledek, itu aja obrol-obrol kita hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan manfaatnya. Dan sampai jumpa ke obrolan Sanggledek berikutnya. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.